Ini saya mencoba menggunakan mic Holyland Lag Max tanpa menggunakan kabel mic wireless. Buat teman-teman yang pengen tahu, ini saya merekam menggunakan HP ya. Silahkan tonton videonya, unboxing, dan kita akan coba seperti apa kualitasnya. Ya kayak gini kualitasnya, apik banget. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai mic wireless. Salah satu mic wireless rekomendasi dari saya dari Holyland, yaitu Holyland Lag Max. Jadi kebetulan saya dikirim langsung dari Holyland. Terima kasih pada Holyland telah mempercayakan kepada saya untuk mereview mic terbaru dari Holyland ini. Jadi ini adalah mic wireless dengan 2 transmitter dan 1 receiver. Pertama, kalau misalkan teman-teman beli ini, itu kalau kita buka kardusnya seperti ini. Nah, yang kita dapat itu adalah itu buku manual book dan juga kartu garansi. Terus kemudian teman-teman juga akan mendapatkan beberapa kabel, diantaranya adalah kabel USB A ke USB Type-C, terus kemudian USB Type-C ke USB Type-C, dan USB Type-C ke USB Lightning atau ke iPhone. Selain itu juga teman-teman mendapatkan kabel TRS to TRS. Langsung saja, di kardus ini sudah tidak ada apa-apa. Setelah kita buka kardusnya, itu kita akan mendapatkan pouch atau sarung atau dompet yang sangat premium sekali teman-teman. Bahannya loh kasar-kasar gimana itu, tapi bahan ini benar-benar bahan premium teman-teman. Terus kemudian dari model resletingnya, dia memang sepertinya sedikit tahan air teman-teman. Jadi kalau ada terciprat air itu mungkin nggak akan masuk ke dalam, dan ini dibawanya juga gampang. Sekarang kita buka pouchnya atau kita buka dompetnya. Sambil kita buka, ini saya mau ngasih disclaimer dulu bahwa saya bukan reviewer audio yang profesional. Saya hanya pemakai teman-teman. Saya sebagai konten kreator YouTube dan Instagram sama TikTok, saya hanya memakai mic wireless untuk kepentingan saya. Dan saya juga ingin memberikan natural experience memakai mic wireless dari Holyland ini. Tentunya Holyland Lag Max. Oke, sekarang kita buka dari pouchnya. Ini sangat premium sekali teman-teman. Jadi ketika kita buka, itu kita disajikan sebuah charging case mic wireless seperti ini. Ini premium banget, nanti kita bahas. Terus kemudian di sini ada separatornya juga. Di bagian atas di sini itu ada saku atau resleting yang berisi, kita bisa taruh kabel-kabel seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga kita dapat windshield. Ada 2 windshield ya, karena mic-nya ada 2. Windshield itu kayak lelembut rambut-rambut teman-teman. Fungsinya adalah nanti biar dia menahan angin, biar angin tuh nggak masuk ke dalam suara mikrofon. Terus kemudian ada kabel TRS. Jadi teman-teman bisa langsung memakai pouch ini atau dompet ini untuk kepentingan mic-nya. Ini untuk peralatannya. Terus kemudian kita coba bahas untuk charging case-nya sendiri. Charging case-nya sendiri ini sangat mewah sekali, di mana bentuknya juga compact. Ini saya rasa saya juga punya mic Saramonic ya. Jadi ukurannya lebih gede. Kalau yang ini itu lebih compact dan lebih kecil. Memang lebih berat teman-teman, karena memang bahannya sendiri juga bahannya kokoh. Untuk teksturnya itu dia kayak sedikit ada kulit jeruk. Jadi ada kulit jeruknya, jadi dipegang itu terasa mewah. Di bagian depan itu ada logo Holyland, dan di bawahnya di sini ada lampu indikator baterainya. Ada 4 indikator. Kalau penuh ya 4, kalau habis ya nggak nyala. Terus kemudian di bagian belakang di sini ada colokan USB Type-C, fungsinya nanti untuk mengecas charging case-nya. Di bagian bawah di sini tuh ada kayak tumpuan ya, ada 4 buletan kayak gini. Fungsinya nanti kalau misalkan kita taruh di sini, itu kita geser-geser itu agak susah teman-teman. Kita geser-geser itu agak susah. Terus kemudian kalau misalkan kita buka, itu akan terasa premiumnya. Wah, bunyi teman-teman. Jadi ada penguncinya ya. Kita ulangi sekali lagi. Wah, kita buka. Ada penguncinya. Jadi kita akan melihat mic yang sangat premium. Jadi memang ini kelasnya kelas premium teman-teman ya, kelas profesional dalam tanda kutip ya. Bukan compact tapi kelas profesional. Ini nanti kita bisa pasang ke kamera mirrorless, kamera DSLR, kita pasang ke HP atau kamera action itu juga bisa. Pertama, kita disajikan yang mic sama receiver yang sangat mewah sekali. Jadi di sebelah kanan kiri ini ada 2 mic atau 2 transmitter. Di bagian tengah itu ada receiver, di mana kalau misalkan pada posisi nempel di charging case ini, dia akan memberikan informasi digital. 3 informasi. Yang pertama adalah ketiga mic-nya ini atau receiver 1, transmitternya 2, itu informasi persentase baterai. Jadi tinggal sisa baterai berapa. Terus kemudian yang di atas adalah jam dan tanggal sama informasi sisa baterai charging case-nya. Ini informasinya tinggal 41%. Yuk sekarang kita coba bahas untuk TX-nya atau transmitternya. Kita coba buka satu.
transmitternya sendiri ini ada bahan lembut juga ya, lembut. Ada bahan kasar-kasar juga, sama kayak seperti yang di case tadi, cuma itu teksturnya agak beda sedikit, seperti kulit jeruk, di mana di bagian depan ini ada lampu kelap-kelip warna biru, itu tandanya dia posisi nyala. Terus mic-nya ada di bagian atas, ini ada siku-sikunya juga, ada lubang-lubang. Terus bagian bawah dia ada pin untuk charging sama ada USB Type-C. USB Type-C yang ada di TX ini nanti fungsinya untuk transfer data ke komputer dan juga untuk ngecas. Di bagian sisi sebelah kiri itu ada tombol power dan juga ada tombol binding sama untuk tombol on off di fiturnya noise cancellation. Di bagian atasnya ini ada colokan 3,5 mm jack untuk mikrofon lavalier atau mic kabel teman-teman. Cuma di paket pembelian ini kita nggak dapat kabel ya, mic kabel ya. Terus kemudian di sisi sampingnya dia ada tombol recording. Ini adalah salah satu fitur yang sangat saya acungi jempol untuk hal. Dia bisa merekam suara secara mandiri teman-teman, baik itu dia terkoneksi ke dalam kepada kamera RX atau dia tanpa koneksi dia juga bisa merekam. Jadi ini ada tombol record sama ada lampunya, kalau ketika kita pencet record nanti dia akan nyala. Terus kemudian untuk model clipnya dia pakai ini, pakai catokan ya, kita bisa tempelkan ke baju seperti ini, atau kalau misalkan teman-teman nggak mau dicentolkan di atas, mau ditaruh di tengah, itu bisa pakai magnetnya. Jadi ini ada model magnet kecil, bundel, dan magnetnya sangat kuat sekali. Dan insya Allah nggak bakal hilang lah karena kuat sekali. Terus di sini ini juga sudah disediakan lembut tadi, bulu-bulu atau windshield. Jadi dia fungsinya untuk meredam suara angin yang masuk ke dalam mic ini. Pemasangannya sangat gampang sekali dan dia juga sudah ada kliknya ya. Jadi insya Allah aman lah, nggak bakal jatuh lah. Jadi ini fungsinya nanti kalau teman-teman ingin syuting di outdoor atau di luar dengan kondisi banyak angin gede itu insya Allah nanti suaranya akan teredam pakai windshield ini. Sekarang kita coba keluarkan untuk TX-nya ada dua. Jadi TX-nya ada dua, masing-masing dia ada internal memori 8 GB yang bisa merekam sampai 14 jam. Sampai 14 jam, ngerekam apa itu? Dan dia ngerekamnya bisa ngerekam mandiri ya teman-teman ya, tanpa memakai RX. Dia cuma dinyalakan aja gini, dipencet record, nanti otomatis dia akan ngerekam sendiri. Untuk kapasitas baterai dari TX-nya sendiri dia bisa sampai sekitar 7,5 jam. Untuk RX-nya dia bisa sampai 9 jam. Belum ditambah kalau misalkan kita ngecas lagi pakai charger hub atau charging case-nya ini bisa sekitar mungkin 22 jam kali ya totalnya. Sekarang kita ambil charging case-nya. Ini tak taruh depan, bagus soalnya. Charging case-nya sendiri dia juga desainnya sangat premium sekali dengan bahan yang bagus banget seperti ini. Di depan ini ada tekstur kulit jeruk juga, ada tulisan Holy Land. Terus kemudian di bagian kanan dia ada colokan USB Type-C. Dia fungsinya juga nanti untuk update firmware segala macam, untuk ngecas baterai kalau misalkan charging case-nya rusak itu juga bisa. Di atasnya ada tombol atau jack untuk headset. Jadi kita bisa ngontrol suara yang masuk ke dalam sini, suaranya seperti apa. Terus kemudian di sisi sebelahnya itu ada tombol untuk lock sama unlock dari touchscreen-nya. Sama tombol power, di bawah ada tombol jack 3 lubang jack 3,5 mm untuk dimasukkan ke kamera pakai kabel TRS. Terus untuk sistem pemasangannya dia juga pakai klip. Nah, pakai klip kayak gini. Terus yang paling keren adalah dia sudah disediakan digital OLED 1,1 inci yang touchscreen teman-teman. Informasinya sangat lengkap sekali. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama dia ada tombol knob putaran, ada bisa diputar sama bisa dipencet. Kalau kita pencet, cetak gitu, dia akan masuk ke menu. Pertama dia di record mode. Record mode kalau misalkan kita klik dia ada di stereo, mono sama safety track. Saya biasanya pakai mono aja karena saya biasanya sukanya ngevlog sendiri. Kalau teman-teman lagi ngobrol berdua ya, podcast segala macam atau ngobrol di luar berdua, itu bisa pakai stereo atau pakai safety track. Ketika nanti lawan bicaranya nadanya tinggi, itu akan ada backupnya. Biar nggak terlalu beda jauh. Terus kemudian setting yang kedua adalah di sebelah kanannya ini ada mic setting. Mic setting nanti dia ada mic gain. Kita bisa mengatur gainnya mulai dari 0, minus sampai ke atas. Bisa di mic 1 sama mic 2. Terus kemudian satu lagi ada auto record. Kita bisa nyalakan atau dimatikan. Terus kemudian ada auto off. Kita juga bisa nyalakan setelah 15 menit mati atau never. Atau nggak pernah. Terus kemudian ada LED brightness. Kalau kita setting LED brightness-nya normal itu seperti ini, itu LED brightness di TX, terus kemudian kita setting low, nanti lampunya dia akan redup teman-teman. Ya fungsinya biar nggak terlalu blurring aja sih. Terus kemudian selanjutnya adalah settingan dari storage dari TX.
kita bisa melihat storage-nya itu sisa berapa jam untuk merekam. Kita bisa format juga dari receiver. Terus kemudian settingan berikutnya adalah phone speaker, kita bisa nyalakan atau matikan. Terus kemudian ada equalizer. Equalizer kita juga bisa milih hi-fi, low cut, sama vocal boost. Untuk keterangannya akan saya tunjukkan dalam video ini, masing-masing artinya seperti apa. Terus kemudian selanjutnya adalah sistem setting, di mana sistem setting ini isinya adalah pairing, seperti yang di tombol di sini. Nanti bisa dipencet pairing, sini juga dipencet pairing. Kalau misalkan teman-teman, misalkan ya tiba-tiba unpairing sendiri gitulah, kita mau di pairing lagi tuh pakai tombol ini. Dan kita juga bisa mengatur brightness dari layar LCD ini. Terus kemudian selanjutnya adalah kita bisa milih menu upgrade mode untuk upgrade firmware-nya. Kita bisa setting tanggal, setting jam, setting bahasa, sama factory reset. Kalau misalkan teman-teman ingin reset ke factory pabrik, dan firmware versionnya, version dari firmware-nya baik itu RX maupun di TX-nya. Oke, menunya seperti itu. Kalau kita pencet tombol bulat ini, kita masuk ke shortcut. Shortcut itu kita bisa mengaktifkan sama menonaktifkan di menu fitur dari noise cancellation. Nah, kalau kita pencet hijau ini, nanti dia akan berubah warnanya hijau di TX-nya. Itu berarti noise cancellation dia aktif. Kalau kita matikan, itu dia kembali ke biru. Kita juga bisa nyalakan dari sini, teman-teman. Nah, ini hijau juga. Kalau kita matikan, pencet ini lagi, dia nanti akan jadi biru. Terus kemudian ada tombol mute di sini, kita bisa mute dari sini. Terus kemudian ada tombol record. Jadi posisi record kita juga bisa setting dari RX. Jadi enak teman-teman ya, nggak usah nyuruh-nyuruh yang lagi di syuting, kita langsung bisa setting dari RX. Ini berlaku untuk mic 1 sama mic 2. Shortcut selanjutnya adalah kita bisa mengatur gain dari masing-masing mic, itu mau di setting gain berapa, 0 atau plus atau minus, itu terserah dari teman-teman semua. Oke, itu beberapa fitur yang sangat-sangat saya acungi jempol untuk Holyland LarkMax. Walaupun saya baru pakai, karena saya dulu udah pernah pakai Rode atau Rode ya, terus Rode Wireless Go, terus pakai Saramonic, ini yang saya pakai Saramonic Blink Pro 2, terus sekarang ada Holyland ini. Setelah saya coba, saya kemarin coba 2-3 hari itu, saya puas teman-teman, untuk hasilnya puas, karena saya juga bermain drone. Saya biasanya ngambil suaranya itu, ngerekam suara untuk dubbing itu pakai HP. Sekarang kalau ada ini, saya pakai ini teman-teman, karena simpel banget, tinggal direkam, udah sampai rumah, kita tinggal colokan USB ke komputer, nanti kita tinggal tinggal copy filenya dalam format WAV atau WAV. Untuk jaraknya sendiri teman-teman, jarak transmisinya dari TX ke RX itu kalau tanpa halangan itu diklaim bisa sekitar 250 meter. Kalau dengan halangan ya tergantung halangannya. Kalau rumah paling ya sekitar 50 meter dia udah putus. Tapi kalau tanpa halangan dia bisa 250 meter. Nanti kita coba di dalam video ini juga. Sekarang kita akan coba kualitas suara ini kalau saya ngomong menggunakan kamera Sony ya, Sony Alpha 7 Mark III. Nah teman-teman, sekarang ini saya menggunakan mic wireless Holyland LarkMax. Jadi saya menggunakan satu TX, satu transmitter, dan receivernya dari sana. Kameranya menggunakan Sony Alpha 7 Mark III, settingannya 4K 30 fps. Jarak dari sini ke sana itu mungkin sekitar 3 meter ya, 2-3 meter, karena saya pakai lensa fix 50 mm. Suaranya seperti apa teman-teman bisa bandingkan sendiri. Dan semua video yang ada di video ini, suaranya tidak saya edit, murni hasil rekaman teman-teman. Murni hasil rekaman. Yang tadi itu saya menggunakan Saramonic Blink Pro ya, 2, Saramonic Blink 502. Tapi gainnya saya maksimalkan teman-teman. Saya naikkan ke berapa ya? Plus 6 kalau nggak salah, plus 6 atau plus 8 ya. Kalau yang ini di gainnya saya naikkan ke plus 2. Jadi suaranya seperti ini. Saya untuk nada, intonasi segala macam juga seperti ini teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya dicoba di luar ruangan ya, mungkin akan terasa beda banget. Nanti saya menggunakan handphone iPhone 12 Pro. Untuk settingannya juga akan saya coba di noise cancellation-nya aktif sama noise cancellation-nya mati. Nanti akan kita coba. Nah teman-teman, kali ini saya menggunakan HP, tapi untuk kamera DC Pocket-nya saya menggunakan Holyland LarkMax. Kita akan coba tes untuk jaraknya teman-teman ya. Sebelumnya ini saya record dulu untuk backup-an nanti. Oke, ini udah tak record ya, udah tak rekam untuk di internalnya. Ini sekarang kita keluar, kita coba keluar untuk jaraknya seperti apa. Ini kamera di dalam rumah. Sekarang kita coba keluar. Oke, ini suaranya murni pakai ini ya, pakai Holyland LarkMax. Jadi untuk yang di HP ini saya mute. Coba kita keluar. Oke. Nah, kita coba ke sana ya.
jaraknya nggak tahu berapa ini ya, yang jelas nggak sampai 100 meter, cuma saya akan coba untuk apa namanya, bangunan sih bukan gedung itu seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri. Nggak tahu ini jarak di sini tuh, jarak ke situ, tadi rumah saya di situ. Kita coba keluar, masih nyala nggak teman-teman ya? Kalau sudah nggak nyala berarti ini saya backup pakai pakai apa namanya, pakai internal memorinya. Luar biasa. Jadi internal memorinya sendiri ini dia memakai format WAV atau WAV teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa gunakan untuk backup suara. Kalau saya sih penting banget teman-teman, karena biasanya kan koneksi mic itu kan 2,4 GHz ya, sedangkan remote drone segala macam itu sama 2,4. Jadi ada kalanya nanti terganggu, karena mic saya sebelumnya juga seperti itu. Ini kita coba masuk lagi. Kita coba masuk. Suaranya seperti apa? Ini sudah terhubung lagi mungkin ya. Untuk tes kekuatan sinyal, jadi bukan tes jarak, karena jaraknya sendiri ini diklaim dari Holyland bisa 250 meter tanpa halangan, jadi jarak lurus ya. Kalau misalkan ada halangan ya teman-teman bisa lihat sendiri tadi kualitasnya seperti apa. Nah teman-teman, sekarang ini saya menggunakan GoPro Hero 9 Black untuk settingannya tetap pakai mono ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya kualitasnya seperti apa. Ini raw video, raw file, jadi nggak saya edit untuk audionya. Terus kemudian ini suasana di jalan raya, saya naik motor. Jadi nanti ini akan menjadikan salah satu alat saya ya, akan saya pakai menjadi salah satu alat untuk ngevlog saya. Ini agak backlight ya teman-teman ya, karena matahari ada di sebelah timur dan ini kita berjalan ke arah barat. Ini sekarang kita coba bandingkan tanpa menggunakan mic Holyland Large Max. Nah sekarang ini saya tidak menggunakan mic Holyland Large Max, jadi ini langsung internal dari mic-nya GoPro. Tentunya pakai media mode ya, media mode-nya saya setting bagian ke arah saya sehingga meminimalisir angin yang masuk. Tapi saya rasa kualitasnya bagusan pakai mic eksternal teman-teman, pakai Holyland Large Max ya. Ini sudah ada windscreen-nya, tapi ini saya copot, ini saya ngetes pakai menggunakan GoPro saja. Teman-teman bisa lihat sendiri bandingan kualitasnya seperti apa. Dan ini saya jalan, otomatis saya terkena angin teman-teman. Tentunya kalau terkena angin itu suaranya mesti kresek-kresek. Nah teman-teman bisa dengar sekarang ini saya pakai mic Holyland Large Max, barusan saya berhenti untuk masang lagi. Itu perbedaan suaranya seperti apa teman-teman bisa nilai sendiri. Ini benar-benar raw video, raw file, tidak saya edit untuk audionya ya, audionya tidak saya edit sama sekali. Kualitasnya seperti ini, mantap. Wah, gimana teman-teman untuk hasil cobanya? Saya sendiri juga nggak tahu ya, karena belum diediting. Tapi setelah kemarin saya memakai mic ini di beberapa video saya, itu saya puas banget teman-teman, karena sangat simpel banget. Jadi ketika saya juga nggak khawatir baterainya habis teman-teman, karena baterai ini sangat ngirit banget ya. Baterainya sangat ngirit banget. Terus kemudian chargingnya ini, charging case-nya dia kecil, lebih kecil dibanding punyanya Saramonic yang saya punya teman-teman, sama-sama dual TX ya. Itu lebih kecil ini, dan ini lebih praktis sama lebih enak teman-teman. Kalau mau recording dubbing itu langsung pakai mic ini juga bisa, formatnya WAV, itu juga bisa sampai 14 jam. Kalau teman-teman ingin beli ini, untuk harganya dia dibanderol sekitar 4,5 juta atau 4,499 ya. Untuk linknya ada di dalam deskripsi sama komen yang saya sematkan, yang saya pin. Itu teman-teman langsung klik saja. Pastinya ini sangat butuh banget ya. Pastinya teman-teman kalau misalkan mau terjun ke dunia videografi itu sangat butuh banget untuk mic wireless. Apalagi mic wireless yang dual kayak gini teman-teman, karena nanti vlognya bisa jadi kita 2 orang, 3 orang, ataukah nanti mau podcast segala macam, atau biasanya gini yang di YouTube itu loh, video-video apa gini diginikan ya, jadi malah jadi koyok mic apa namanya, bukan mic apa namanya, mic clip lagi, itu bukan mic clip lagi tapi mic dipegang. Oke. Kesimpulannya saya puas dengan produk ini, dan ini nanti akan saya jadikan daily driver saya atau daily driver mic saya, karena saya bisa pakai untuk merekam menggunakan kamera, menggunakan handphone tanpa harus menggunakan converter lagi, karena sudah disediakan dari Holyland ini yang saya tampilkan ke iPhone ya. Saya pakai iPhone, tinggal pasang aja, tak perlu edit, nggak perlu susah-susah, kita bisa langsung pakai hasil audionya sangat jernih banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk video berikutnya kita akan coba compare ya. Kita akan coba compare antara Holyland Large Max ini dengan Saramonic Blink 500 Pro yang dual
seperti ini charging case-nya, gede banget ya. Gede banget kayak gini. Nanti kita akan coba bandingkan sama satu lagi Rode Wireless Go 2, tapi ini bukan yang dual, tapi yang single. Cuma nanti kita akan coba tes beberapa tes dari suara, jarak, terus kemudian noise cancellation-nya segala macam kita akan coba tes di video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam menek.